Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi Yayasan Pondok Pesantren Al Khairiyah Bumboro, baik anak-anak kami yang MTS maupun MA yang kami cintai, sayangi, serta banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita limpahan karunia nikmat, sehingga alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita mengawali kegiatan kita dengan kegiatan imtak, yaitu mengisinya dengan pengajian pembahasan tentang kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang kita pelajari, yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, baik yang sudah kita pelajari, yang sedang saat ini kita pelajari, maupun yang belum kita pelajari, mudah-mudahan semuanya tentunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkah buat kita dunia maupun akhirat, bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun bermanfaat kepada orang lain, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya selawat beserta salam mari kita sama-sama persembahkan kehadapan, keharibaan, kepangkuan junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, sehingga mudah-mudahan kita semua kelak tentunya
memperoleh syafaat, bantuan, pertolongan dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang kami cintai, pagi hari ini kajian kitab kita akan lanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas dan menjadi pembahasan kita, masih berbicara tentang 10 yang termasuk sunat-sunat di dalam berwudu. Pada pertemuan sebelumnya kami menyampaikan bahwa sunat-sunat wudu dibagi menjadi 3. Ada sunat-sunat wudu yang dikerjakan sebelum mulai berwudu. Yang kedua, ada sunat-sunat wudu yang dikerjakan pada saat kita sedang berwudu. Ada sunat-sunat wudu yang ketiga yang kita kerjakan setelah selesai melaksanakan wudu. Dalam kitab Matan Takrib kita disebutkan ada 10 yang termasuk sunat-sunat berwudu. Meskipun di kitab-kitab lain tidak disebutkan 10, bahkan lebih dari 10. Karena apa? Karena rukun wudu itu sudah jelas, katanya ada 6. Nah, selain dari 6 yang termasuk rukun wudu, maka keseluruhan aktivitas, keseluruhan yang kita lakukan selain dari yang 6 itu merupakan perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang kita lakukan dan bernilai sunnah. Apa hikmah ibadah sunnah bagi kita, anak-anakku sekalian? Apa keuntungan, kelebihan, narak ibadah sunnah? Di dalam setiap ibadah kita ada 2 kelebihan daripada kita diberikan ibadah ataupun amalan-amalan yang bernilai sunnah. Pertama, apa keuntungannya, kelebihannya, dan apa fungsinya ibadah sunnah bagi kita? Pertama, ibadah sunnah itu dilakukan dengan tujuan untuk menambah, dengan keuntungan untuk memperoleh tambahan daripada pahala. Pahala apa? Tambahan dari pahala wajib. Itu satu. Pertama, kelebihan ibadah sunnah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ia langan terumbuk pahala, ia langan terumbuk bagian pahala dari ibadah-ibadah wajib. Satu. Kedua, apa kelebihan fadilah lenten searah ibadah sunnah?
Yang kedua adalah ibadah sunnah itu sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi yang dinara kekurangan-kekurangan tentegawi ibadah wajib ataupun ibadah fardu atau yang termasuk rukun, maka dengan adanya ibadah sunnah itu ia isi tetambal, ia isi tetampen ya, ibadah-ibadah yang wajib. Ada mara ibarat pakaian, andin bedah pakaian ya kembe andin bedah jahit deh paling tidak ya tembel, atau andin ban motor terbedah ya kembe tempel, adin sabaun kadu dan tetempel sangka andin arak kekurangan-kekurangan tendegawe, misal mantan wudhu arak kurang-kurang sekedik-kedik dan degawe, misal termasuk basuhan-basuhan le anggota-anggota wudhu le sajalanang ibadah yang rukun ataupun yang wajib, maka arak kesiepang yang termasuk beberapa hal yang menjadi ibadah sunnah ia langan gawe sadua baru. Apa yang terkejar? Pertama, ia langan terombok pahala wajib. Sak kedua, andi narak kekurangan-kekurangan sak mun gawe di dalam pelaksanaan ibadah fardu, ibadah rukun, maka ibadah sunnah itu sebagai penambal, ia jadi penampang. Andi narak ton berlubang-lubang, arak ton bolong-bolong, ibadah sunnah ia jadi tampil tuh, jadi kembe, jadi penambal, jadi penampang. Ia tuh posisi deh ibadah sunnah ada searak jadi ia nempel, ia nyumpen nih. Ada searak jadi sumpen tahun sa bolong-bolong atau tahun sa bedah-bedah atau tansa robek. Jadi kekurangan ibadah rukun, ibadah fardu baun tertambah isi ibadah sunnah. Arak 10 termasuk sunnah wudhu. Le antara 10 arak sawah tersempat bahas. Pertama, tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat baru ya mulai wudhu, sedih teman tamu jok pegawai rukun nih demen doang ukuran baru terbuka sulan bong atau jeding, mulai tetun ya baca awali pekerjaan wudhu itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Bahkan unimpiranan berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang tegawe anak-anakku sekalian, selama pegawaian senu pegawaian sholat, maka adik tembe doa kesunatan adik temulai yang isi bacaan bismillahirrahmanirrahim lagu pegawaian sholat. Namun pegawaian sa dek sholat aja, termasuk pegawaian sa kotor, adik termulai isi bismillah ya. Termasuk suul adab wajib Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dia kanggo baca bismillah lamun lek pegawean salenge. Lagu pegawean solah ja kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa atta ay ajzam ay qalilul barakah. Saudara, apa bahasa Nabi? Kullu amrin zibalin, setiap perkara sak bernilai solah, sak solah menurut pandangan urut pandangan dengan luwe, sak solah menurut pandangan pada manusia, penilaian pada manusia, serta solah endah menurut penilaian syariat agama. Lamun ndek ta'awali temulaya ngisi bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajza ay aqta, maka pegawean senu yang terputus. Bahasa Nabi, apa makna terputus? Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay qalilul barakah, pegawean senu yang sekedik nilai keberkahan. Adik keluar misal sunat adik mulai si bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lamun tendek bekelor kanggo tendek sehingga pegawean kanggo makan minum itu termasuk hukumnya mubah. Ya kanggo temangan, kanggo ndek milih temangan silakan, ndek pun tidak jadi masalah. Cuma lamun temangan besuh, lamun ndek lah lapah. Bahkan lek pegawean mubah doang marah enten mangan nginem sunat adik terawali si bacaan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pegawean wajib, termasuklah marah enten wudu. Maka mengawali wudu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim termasuk perbuatan sunnah. Wa ghaslul kaffaini, yang kedua membasuh dua tapak tangan. Nah, dengan dua baca buka sulan nebong atau sulan jeding bismillahirrahmanirrahim. Iya pada bisa dua lampaki iman. Nah, ada bisa dua lampaki iman dulu. Sambil tenda sunat berdoa. Sunat kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Yuni telemen temulai buka sulan bong ataupun jeding bismillahirrahmanirrahim. Sunat tidak berdoa kena alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah, ja'alal ma'a, yang telah menjadikan air tahura sebagai alat pembersih atau sebagai alat penyuci. Oh iya, buat bisa terus apa? Kafair, dua tapak tangan. Sandil lagu tersebut di dalam kitab lain sabelian aja ia tersebut termasuk sunat berdoa juga. Isi doa sebaruno alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nomor 3 wal madmadatu. Ya perhatian tak ini. Yang nomor 3 wal madmadatu, berkumur-kumur. Cara tidak apa berkumur? Berkemumuh sampai aran berkemumuh aja dewi aran berkemumuh deh tama ai aja dewi.
Ia pun demen tuah tama ai jog bewi, ia pun sugulangi malik. Lain lamun nai tama ai ojog biwi lagu lalun tetelan ya paren nginam. Sambearan bekemomo ja onde nginam. Sambearan bekemomo tama ai ojog biwi. Ia pun malik sugulangi perlu sugun. Baik kemomo seno nyerang sekedar tamak yang put sugulang malik, atau yang lebih abdal dikatakan berkumur-kumur adalah dengan memutar air di dalam mulut yang put perlu sugulang malik. Aden sakembe, aden seandinara kotoran sisa-sisa makanan lek sela-sela gigin te, lek sela-sela gigin te, bau nem gara-gara saputrai baru no. Yang pote perlu malik sugun kembe ampun dek telan nih sengan sarak season makanan siapa tahu laun kuman temu ya tetelan dek laun kuman betul sepenarat misal le dalam dewe mu demen wah putrai mu yang pun ya lo telan jadi sunat aden tesugulah malik demen wah teputrai lebih wih mu perlu sugun malik. Itu namanya madmadah. Aparen madmadah alias berkumur-kumur. Wal istinsyaku nomor 4 istinsyak, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Istinsyak ada. Istinsyak. Nah, khilafiyah bahasa ulama. Ara kalangan ulama berbahasa kena pada saat madmadah harus disertai dengan istinsyak. Ara ulama berbahasa kena bebarengan antara tama ai jog biwih kanca angku sai isi iruh. Ara ulama kena bebarengan. Sekali tebai tangai mo arak sa tekemomo nah sisen senu arak sa tangkus jok apa daran jok kirung lagu arak pendapat sa kedua ulama berbahasa kena onde berkumur ya berkumur istinsyak berbeda artinya ndek seki ai ya tebai tangamo dua lain ya tekawi hai bahkan pada saat berkumur ya ambilkan air untuk berkumur, pada saat istinsyak ya mengambil air untuk istinsyak. Lagu antara madmadah dan istinsyak berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung, dua-duanya harus airnya dikeluarkan. Ya dan istinsyar istinsyak memasukkan air ke dalam rongga hidung, istinsyar mengeluarkannya kembali. Istinsyar jadi madmadah sabaru demen tuah buku momo luak sudah ada te luak balik kemudian anden te istinsyak ojok persi rongga hidung te aden satu pari sangara enda apa naran irus tutun pari tain ngenge berember uang ngenge tain irung apa tain ngenge di tuah tele ngenge selama ni kan sangkan tain dong di tele mau luang irung tu kan tain ngenge tain ni irung kalau mau gentok tak napa dan tain gentok lawan mata tain mata kembe yang pun irung tahu mengenge pe tai angkat gerak lalu no ngenge no mo irung ton sudut tai kan tain kenge tain ngenge tain irung sunat ada persi dah lawan arak nai menjaga ngenge di dalam irung
bersih geraknya dingin bersih. Oh yang sunat tenda. Kenapa? Karena agama kita, ya anak-anakku sekalian, karena agama kita itu ya, sangat menyukai, mencintai yang dinamakan dengan kebersihan. An-nazafatu minal iman, sabda Nabi. Bahkan innallaha thayyibun wa yuhibbut thayyiban. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyukai sesuatu yang indah-indah. Allah itu baik dan menyukai sesuatu yang baik-baik. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Jadi yang dinarak kotoran, ya kembe yang pada sunat bekemomo, ya membersihkan kotoran yang ada pada mulut. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung, hilangan kembe bersih kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang hidung, termasuk tain ngenge sebaruna. Wa mas'u jami'ir ra'si, nomor berapa? Nomor ya karena tasmiyah, ghuslul kaffain, madmadah, istinsyaq, wa mas'u jami'ir ra'si. Yang kelima, menyapu semua rambut kepala. Wa mas'u jami'ir ra'si, menyapu keseluruhan rambut kepala. Termasuk rukun wudhu ya, menyapu sebagian dari rambut kepala, sebagian di selapu. Nah, itu rukun. Lagu sunat sapu ikembe, sapu semua rambut kepala, sunat. Karena apa? Kembe ampun sunat di mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Tamu nojok pegawaian sunat menyapu keseluruhan rambut kepala, karena terjadi khilafiyah antara 4 mazhab pada menafsirkan tentang wamsahu biru'usikum. Pada dalil Al-Quran tentang dalil wajib berwudu ya, disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, sapulah rambut kepala kalian. Nah, di situ perbedaan 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Jadi ada 4 mazhab ini berbeda penafsirannya pada menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wamsahu biru'usikum, dan sapulah rambut kepala kalian. Nah, termasuk mazhab kita, Imam Syafi'i menafsirkan wamsahu biru'usikum itu dengan menyapu sebagian daripada rambut kepala, sebagian. Walaupun mazhab lain ya, ada yang mengatakan 4 mazhab itu, ada yang mengatakan 1/4 rambut kepala, ada yang mengatakan setengah dari rambut kepala yang makna wamsahu biru'usikum, bahkan ada yang mengatakan wamsahu biru'usikum termasuk Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali mengatakan menyapu keseluruhan rambut kepala. Nah, sehingga dalam mazhab kita menyapu semua rambut kepala termasuk bagian daripada sunnah. Kenapa? Karena terjadi khilafiyah sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan pendapat dari mazhab yang lain. Nah, sehingga muncullah
Sunat yang kelima itu adalah menyapu semua rambut kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian menyapu dua daun telinga. Dua telinga apa daun telinga? Arak daun ini kentok, arak daun. Arak di cara jauh daun kentok. Arak ada balik. Ya sakit, mau tahu tarik. Atau arak kentok le balik. Sekarang makakan le to timur ni. Lupa ke kentok ke baru dia cari jauh. Selung janu kena narak mesin apa alat pendengaran sa celeket le kentok dia kena lupa kentok kan. Yo apa yang pada susah lalu ruan dia makakan darat dengah kapal apa jauh ni tadi darat dengah kapal. Yo kembali lampu gelisah ruan mari kentok ketebalik. Idea dok kentok. Oh sebelum no kena alat pun tempel isin mendengar no. Yang pun kena mari kentok dibalik. Nah, menyapu daun telinga zahirihima wa batinihima. Bagian zahirnya, luarnya, wa batinihima maupun bagian dalamnya. Jadi ini sekedar luar atau dia oles-oles sapu kentok di sini bahkan zahirihima wa batinihima bagian areal yang luar maupun dalam. Nah sehingga berembe teknis saat tesa besok kentok nih tadi baik berembe teknis aden ini tamu. Nah saat ini boyak daun ini jari lalu tamu tijuk adik ini lalu tamu. Sehingga zahirihima dan batinihima itu sampai endek maksudnya terlalu tamak angai ini jok dalam kentok endek. Demene setahun wudhu ento engkau tahu banjir kentok lalu isi angin doa. Oh maksudnya membersihkan dengan air itu areal luarnya ini maupun batinihima areal dalamnya. Berbeda dan areal dalam para sebaru no ndek dia lalu jojo mu pengelekang ai atau tamangi selang gitu. Artinya pakai jari ini, jari yang berdoen tenis enten. Jari arak tepung siang jari boya persi areal luarnya ada yang kita gunakan untuk membersihkan areal dalamnya. Bima'in jadid dengan air yang baru. Apa maknanya? Adik gumana makna bima'in jadid dengan air yang baru. Adik gumana marantan sabiso anggota wuduk salain. Adik gumana bayi tangiai. Iya makna bima'in jadid. Ndek sa onos-onos pengerti sonos basuhan anggota wuduk atau anggota sarukun ya isi dia besok angin kentok atau sapu kentok dek. Bahkan bima'in jadid adik gumana bayi tangiai isi bersih. Wa takhlilul lihyatil kasati. Agak lain tadi. Wa takhlilul lihyatil kasati dan sunat berikutnya adalah menyilang-nyilang lihyatil kasati, jenggot yang tebal. Anden tebedoe baok. Tahu nih kena baok. Kena jenggot nih. Anden tebedoe baok lagu kan baok semua ada dua model. Arak baok sa tipis, arak baok sa arak baok sa bulu nun tipis, arak bulu nun tebal.
Mbes itu ukur ya tipis baok gance ya teban baok. Lamun bawa biwi tahu baok kare. Lamun atas biwi seme. Ada tahu beda gitu. Bawa biwi tontiwo bulu apa yang baok. Baok ya. Lamun atas biwi jarang seme. Lamun tebedoy baok teban. Mbes itu ukur teban atau tipis. Lamun bau penggitan kulit le saat berhadapan andin tengeraos biasa baun penggitan kulit itu le sangkok kesak tiwuk bau kenu berarti bau kesenu tipis. Lamun dek bau penggitan kulit saking isi ambil tau jarak baik penggitan wan sangkok isi teban bau, oh berarti ini kategori jenggot yang tebal. Lek saat berwudu dengan teban rambi bulun bau benas bulun bau ndek wajib lalu tamaan air jok dalam mutusokep bau. Bahkan sunat ada sakembe le saat wudu sunat ada sa tahlilul lihyatil kasati. Sunat ada silang-silang ya lamun terbedoy sekedar menyilang-nyilang jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain dan menyilang-nyilang jari-jari dua tangan dan dua kaki. Sunat itu. Sunat ada sa. Ini ada apa nih? Menyilang-nyilang. Menyilang-nyilang. Asabi'il yadain. Kemudian rijlain, kaki juga seperti itu. Sunnah. Aden sakembe, aden sa bi isin ngalir air basuhan ke dalamnya. Aden sa siri yakin bahwa air itu sampai. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan sunat mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Lagu sak bedoe dua anggota. Dedek nane waktu nudu bisa muan sak kanan dulu, ya pun sak kiri. Lamun bedoe dua anggota. Manten kentok, manten betak, manten naik termasuk dua. Ia ton sunat taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taharatu salasan dan sunat bersuci 3 kali 3 kali. Jadi anggota wudu sapira keluar anggota wudu pira keluar itu 4 deh 4 rukunnya 6 tetapi anggotanya 4. Muka, 2 tangan, kepala dan kaki 4 kan. Nah, wa taharatu salasan pada saat membasuhnya sunnah dibasuh 3 kali 3 kali. Wal mualatu, dan yang terakhir yang ke-10 mualat. Apa maknanya mualat? Mualat ini memiliki pertalian berturut-turut atau bersambung. Ia makna mualat. Tidak boleh basuhan yang satu terlalu lama jaraknya baru membasuh anggota yang kedua. Begitu juga anggota yang kedua lama jaraknya dengan membasuh anggota yang ketiga. Berarti tidak mualat. Jadi mualat itu artinya supaya tidak putus. Pertaliannya antara basuhan yang satu dengan yang lain itu terjadi mualat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ada 10 yang termasuk menjadi sunnah-sunnah di dalam kita melaksanakan ibadah wudu. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.